Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksulatul Akhlak, NIM E2018-2259. Di sini saya akan memaparkan tentang kebijakan ekonomi masa pemerintah Jokowi, di mana kebijakan masa pemerintah Jokowi ini sejalan dengan politik luar negeri Jokowi dalam menetapkan kebijakan ekonomi politiknya. Setidaknya ada dua hal yang menarik. Kedua hal tersebut adalah proses maritim dan diplomasi ekonomi. Proses maritim ini berusaha untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan untuk memajukan perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur kelautan, khususnya pelabuhan, dianggap esensi agar Indonesia dapat mengembalikan kejayaannya seperti pada masa kerajaan Majapahit. Nah, di lain sisi, diplomasi ekonomi dapat ditunjukkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yang hingga saat ini masih belum menjangkau Indonesia Timur. Hal ini sangat perlu diperhatikan mengingat ongkos logistik Indonesia cukup mahal dan tidak bersaing dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Nah, diharapkan melalui diplomasi ekonomi, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8% seperti yang dicita-citakan. Nah, selanjutnya di sini ada 5 tahap kebijakan ekonomi masa pemerintah Jokowi. Yang kebijakan ekonomi tahap pertama ialah demi mengatasi perlambatan perekonomian global yang berimbas terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, pemerintah Indonesia melakukan terobosan guna memaksimalkan wewenang pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Nah, hasil dari kebijakan tersebut adalah dirilisnya paket kebijakan ekonomi tahap 1 pada 19 September yang merupakan terobosan untuk kebijakan selanjutnya. Nah, paket ekonomi pertama pada masa pemerintah Jokowi ini dibagi menjadi 3 aspek penting. Pertama, menjaga daya beli masyarakat. Kedua, menarik kembali dana asing yang keluar secara masif. Ketiga, memacu pertumbuhan investasi baik asing maupun domestik melalui deregulasi dan debirokrasi. Nah, kebijakan ekonomi tahap kedua ialah pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap 2 pada tanggal 29 September. Melalui paket ekonomi ini, pemerintah berusaha menarik investor dan memangkas perizinan. Investasi diharapkan dapat meningkat seiring dengan kemudahan yang diterima investor. Untuk meningkatkan investasi dan menarik investor, salah satu kemudahan yang dapat diberikan pemerintah adalah melalui pemberian layanan yang cepat atas perizinan yang hanya memerlukan waktu 3 jam di kawasan industri. Nah, kebijakan ekonomi tahap yang ketiga ialah pemerintah mengedepankan para pelaku industri agar dapat bertumbuh secara sustainable. Paket kebijakan ini dibagi menjadi 3 isu pokok. Pertama, sektor keuangan, pertanian, dan industri. Nah, paket kebijakan ekonomi yang selanjutnya, yang keempat ialah merupakan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan mensejahterakan para buruh serta pelaku industri kecil atau mikro. Nah, perhitungan upah minimum diubah dan juga lebih transparan. Penyaluran KUR juga dipermudah dan diperbanyak demi memperluas sasaran penerima. Nah, yang selanjutnya kebijakan ekonomi tahap kelima ialah pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ini berfokus pada sisi insentif yang dapat diberikan pemerintah kepada pengusaha. Pemerintah beranggapan jika insentif diberikan, maka pengusaha akan semakin produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian saat ini. Nah,
Insentif yang diberikan salah satunya melalui pengurangan pajak revaluasi aset itu. Nah, yang terakhir, kebijakan ekonomi tahap ke-6 ialah kebijakan ini ditunjukkan bagi industri-industri yang berada di daerah pinggiran dan dengan spesifikasi produksi khusus. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah insentif pajak bagi industri di wilayah kawasan ekonomi khususnya. Kebijakan ini juga memberikan kepastian bagi mereka sehingga salah satu tujuan pemerintah yaitu hilirisasi industri dapat terjadi di daerah-daerah. Nah, dengan kebijakan ini, iklim investasi yang kondusif dan nyaman dapat terwujud sehingga dapat berkorelasi positif dan dengan produktivitas industri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.